どうなされました？随分とお顔が赤いのですが。いい匂い。もう知るか。石鹸の匂いでアイリスに風呂入ったことがバレるだろうが。Kisah hidup MC Lolicon, CBL, dan Sableng ini dimulai dengan diperlihatkannya Lord Kajuma dan para partinya yang siap bertempur melawan pasukan Raja Iblis. Ya, meskipun pada awalnya Lord Kajuma ini sempat diremehkan ya teman-teman karena levelnya yang terlalu rendah, tapi setelah para petualang lain mendengar kisah petualangan Lord Kajuma yang sudah mengalahkan banyak jenderal iblis, wah, tatapan penuh keraguan para petualang seketika menjadi tatapan penuh pujian serta harapan yang besar kepada Lord Kajuma. Kazuma da na. Yang tentunya juga dong ya, Lord Kajuma yang tadinya terkena mental brutal seketika membuat sifat agul Lord Kajuma pun auto bangkit. 相手は数が頼りの雑魚ばかりだ。俺の本気を見せてやるさ。Awalnya sih begitu ya para penonton, tapi baru saja peperangan ini dimulai. お久しぶりです、エリス様。Ya, malah meninggal duluan gitu kan si Lord Kajuma ini. Dan kalian tahu Lord Kajuma matinya karena apa? Jadi begini anak muda, ketika peperangan ini dimulai, seperti biasa Lord Kajuma harus menanggung beban-beban para partinya yang sangat tak berguna. Nah, di saat yang bersamaan Lord Kajuma bertemu dengan satu monster kroco, yaitu kobold atau goblin atau makhluk hijau Kang Genjot lah yang tengah ketakutan. Ya, Lord Kajuma yang melihat monster kroco ini sih pada awalnya dengan pede mengejar sama makhluk hijau Kang Genjot tersebut. Tapi yap, Lord Kajuma auto tewas di GB brutal oleh para goblin. 戦闘前はドヤ顔しておいてコボルトに袋叩きにされて死んだとか。 Oh iya, karena sekarang Dewi Eris kebetulan bertemu dengan Lord CBL Kajuma. Di sini Dewi Eris sekalian meminta kepada Lord Kajuma untuk mencarikannya 2 harta karun suci. Nah, harta karun suci pertama itu adalah Lord Kajuma diminta untuk mencari sebuah item yang bisa mengsummon sesosok monster secara acak tanpa imbalan. Ya, meskipun jika ingin mengendalikan monster tersebut tetap harus pakai imbalan juga sih. Dan harta karun suci kedua itu merupakan sebuah item yang bisa menukar tubuh dengan orang lain dengan batas waktu tertentu. Nah, kenapa Dewi Eris meminta bantuan ini kepada Lord Kajuma? Ya, karena seperti yang kita tahu para sahabatku, jika Dewi Eris meminta hal tersebut kepada Lord Kajuma dengan sesosoknya sebagai Chris, auto digucek-gucek gitu kan opai Dewi Eris. Baba Boy. And ya, berbarengan dengan permintaan Dewi Eris ini, Lord Kajuma pun berhasil dihidupkan kembali oleh Aqua ketika perang udah usai. コボルトにやられたカズマさん、おかえりなさい。おい、生き返った人間に最初に言うことがそれかよ。 Yang dalam artian lain apa? Ya, Lord Kajuma sama sekali tidak berperan dalam perang tersebut dan justru malah mati konyol di GB makhluk hijau. Berbeda dengan ketiga harem sablengnya yang lain, mereka semua nampak dipuja-puja dan dibangga-banggakan oleh para kesatria karena menurut para kesatria, harem-harem Lord Kajuma ini sangatlah overpower brutal dan memiliki jiwa seorang petualang sejati. Seperti Darkness yang rela mengorbankan tubuhnya demi keselamatan para kesatria. Ya, meskipun tanpa mereka ketahui, hal itu malah bikin Darkness birahi. Lalu si Loli nuklir yang dengan kemampuan makhluknya yang bisa meratakan seluruh pasukan Raja Iblis. Ya, walaupun cuman itu doang gitu kan satu-satunya kemampuan Megumin. Misan, zeki hoka no jokyū magou mo misete itadaku wake ni wa. Sore wa mitai. お見せしたいのは山々なのですが、今は魔力を使い果たし。明日が楽しみだな。他の
Sedangkan si Dewi Beban, ya Oke lah, di sini Aqua memiliki peran cukup penting dalam menghidupkan banyak kesatria yang mati. Tapi meskipun beban-beban begini ya para penonton, berkat peran dari party Sablang Lord Kajuma inilah, pada akhirnya Lord Kajuma masih bisa tidur di dalam istana meskipun 1 hari saja. Nah, ketika Lord Kajuma tengah menggendong Megumin yang tengah lemas tak berdaya ke dalam kamarnya, di sini Megumin sempat curhat kepada Lord Kajuma akan betapa menyenangkan dan bahagianya hari-hari yang mereka alami ketika mereka semua tinggal di kota Excel. Sedangkan yang ada di pikiran Lord Kajuma adalah, walau ini ada loli nih di kamar aing. Mana lemes tak berdaya gini lagi. Apa aing genjot aja gitu ya sekarang? Tapi お兄様、申し訳ありません。クレアにお兄様が城にとどまれないかお願いしてみたのですが。 Iya, muncullah Putri Loli Iris yang menghampiri Lord Kajuma. Yos, malam ini aing genjot 2 loli sekaligus, Kang. Ya, nggak gitu dong MC CBL pedok Lord Kajuma. Di sini tujuan Iris mendatangi Lord Kajuma itu adalah karena si Loli benar-benar kagum akan keberanian Lord Kajuma yang dengan perkasanya pergi berperang melawan pasukan Raja Iblis. Tanpa Iris ketahui, Oni-chan gadungannya ini sebenarnya malah mati gitu kan di GB Goblin. 命がけの戦いに赴いたのですから。ごめん。お兄ちゃんコボルトに袋叩きに会っちゃったんだ。 Tapi ketika di tengah-tengah pembicaraan mereka, Lord Kajuma secara tak sengaja melihat kalung Loli Iris yang ada tulisan bahasa Jepangnya. Yang mana di kalung Iris itu bertuliskan, milikmu adalah milikku, milikku adalah milikmu. Sekarang aku adalah kau, dan jika kau punya boba, itu adalah milikku. Dreng. 私がアイリスなのですが。Walama, gak bahaya tah iki cu. Jadi si MC CBL pedo kita ini bertukar tubuh wa dengan Iris. Bentar. Ini apa cuman aing doang yang rasain atau kalian juga ya teman-teman? Entah mengapa ketika aing mendengar suara Lord Kajuma yang sok imut seperti ini. 男の人って大きくて強いんですね。このまま冒険にでも行きたい気分です。すいません。その顔です。 Rasa aing pengen nampol Lord Kajuma itu jadi bertambah 1000%. Cuk, mana sekarang tukeran tubuh gitu kan sama Loli? Kan aing juga mau. Maksud aing, nah jadi kalung yang Iris miliki ini merupakan salah satu harta karun suci yang dimaksud oleh Dewi Eris, yang bisa membuat seseorang bertukar tubuh dengan orang lain dalam waktu tertentu. Oh iya, sebenarnya si Iris pun sama sekali tak keberatan akan pertukaran tubuh ini ya teman-teman. Yang justru dengan bertukar tubuhnya Loli Iris dengan Lord CBL pedo Kajuma kita, membuat Iris bisa keluar dari istana tanpa dikawal sama sekali. Yang oleh karena hal itulah MC pedo CBL kita pun tentunya tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini, bro. Kenikmatan Lord Kajuma ini semakin menjadi ketika dirinya mendengar dari Claire bahwa kini Darkness tengah mandi. Wah, Lord Kajuma yang mengetahui Darkness sang wanita pemilik boba paling jumbo dan terkenal sangat lemah iman ini tengah mandi, tentunya dong ya tanpa banyak basa-basi dengan menggunakan wewenangnya sebagai Putri Loli. Di sini Lord Kajuma meminta kepada Claire untuk mengantarkannya kepada Darkness sekarang juga. Are? Nanda kok お姉さんのアイリスを見る目が。 Buat apa? Ya buat mandi bareng dong, cuk. Kapan lagi MC CBL kita bisa melihat kemonkokan dan kejumboan Tobrut dari Darkness? Mana? Apa sahabatku? Wih, harumnya. Enggak, bukan ketobrutan dari Darkness aja sih yang berhasil Lord Kajuma terawang, melainkan ya, di sini Lord Kajuma benar-benar diapit oleh 4 Tobrut brutal yang sangat harumnya milik Darkness dan juga Claire. Tapi belum sempat Lord Kajuma mengendus-endus boba jumbo brutal tersebut, 今こそ深く感謝します。じゃねえかてめえ、覚悟できてんだろうな。バカにしやがっ
Iya, waktu pertukaran tubuh Lord Kajuma sudah habis dan ya entah apa yang terjadi. Tapi alih-alih mendapatkan kewangian Tobrut, Lord Kajuma malah terkena tampol oleh para preman. And iya, karena ketululan Lord Kajuma inilah Lord Kajuma pun harus dicaci maki oleh si Dewi Beban. Oleh Claire. 今日のところはパーティーを楽しむといい。楽しめるほどの胆力があるならな。Bahkan oleh si Loli tercintanya sendiri. Dan karena pada peperangan kemarin Lord Kajuma tidak melakukan apapun ya kecuali digebek makhluk hijau sih di sini Lord Kajuma auto di roasting pula gitu kan oleh para bangsawan. まったくダスティネス様もなぜあのようなものを仲間などに。 Tapi ini ya ketika Lord Kajuma tengah galau-galaunya tiba-tiba saja Lord Kajuma dihampiri oleh Chris. Lord Kajuma yang mengetahui maksud dan tujuan Chris ini tentunya dong ya tanpa banyak basa-basi Lord Kajuma langsung menolak permintaan dari Chris. Tapi pemikiran Lord Kajuma ini seketika berubah ketika Chris mengatakan bahwa harta karun suci penukar tubuh yang ada pada Loli Iris ini benar-benar sangat berbahaya. Bahkan bisa mengancam nyawa dari Loli kesayangan Lord Kajuma tersebut. Bagaimana tidak? Karena menurut Chris harta karun suci penukaran tubuh ini memiliki sebuah efek yang sangat mengerikan. Yaitu jika salah satu dari orang yang melakukan pertukaran tubuh meninggal, maka orang yang masih hidup pada tubuh yang tertukar itu akan terus hidup secara permanen pada tubuh tersebut. Yang otomatis alat ini juga bisa membuat hidup orang lain kekal sesuka hatinya. Dikala orang tersebut menggunakan alat itu untuk menukarkan kematiannya dengan tubuh orang lain. So, bisa dibayangkan bukan betapa mengerikannya alat ini untuk sang Loli? Wah, Lord Kajuma nih ya, yang baru sadar akan efek tersebut pun tentunya tanpa banyak basa-basi MC CBL kita langsung utiwi bersama dengan Chris guna mencuri kalung penukar tubuh dari Loli Iris. Ya, pada awalnya sih penyusupan mereka berdua ini lancar jaya aja ya teman-teman sampai Okashira, teki kanchi ni hannou ga aru? ねえ、女子くん。お守るためです。我慢です。我慢してください。そのうち女神エリスのバチが当たるから。族だ！族が出たぞ！出会い！ Iya, karena si MC CBL ini keasikan menggesek-gesekkan tubuhnya kepada Boba Mini. Nggak rata. Rata juga. Enggak deh kayaknya, malah nggak ada ancu kalau dilihat-lihat oleh mataku yang sangat terlatih dan sudah melihat berbagai macam ukuran boba ini. Penyusupan mereka pun auto ketahuan. Iya, meskipun Lord Kajuma dan Chris nampak tidak terlalu kesusahan sih melarikan diri dari para NPC kroco ini, tapi ketika mereka berdua tiba di lantai paling atas kerajaan yang mana lantai tersebut merupakan tempat tinggal Iris. Iya, di sini Lord Kajuma dan Chris auto dihadang oleh Claire dan barudaknya. Chris yang melihat situasi yang tidak memungkinkan ini pun pada awalnya meminta kepada Lord Kajuma untuk mundur dari misi ini. Tapi sebagai MC pedo, CBL, dan lemah iman melindungi Loli Super Kawaii merupakan sebuah kewajiban tanpa terkecuali bagi Lord Kajuma. Yang oleh karena itu kini kita diperlihatkan Lord Kajuma dalam mode serius yang dengan easy peasy nyacu mengkenalkan semua penjaga yang ada di sana, termasuk Claire juga ya teman-teman. Nani? Josh-kun, sono skill wa? ゆえあって秘密である。 Hingga muncullah このソードマスターの僕が取り押さえます。 Ya, kita diperlihatkan kemunculan sang pahlawan so ganteng Mitsurigi yang dengan pedenya akan menangkap MC CBL kita dalam mode kepedoannya ini. Yang tentunya dong untuk yang kedua kalinya Mitsurigi. Muda da yo! Tamise kakete! Please. Sarani! Please.
Untuk yang kedua kalinya, di sini sang pahlawan pedang kutukan Mitsuri Gitol auto di recall oleh Lord Kajuma CBL dalam mode pedonya itu. And ya, hingga tibalah Lord Kajuma di depan ruangan Iris. Tapi ketika Lord Kajuma dan Chris baru saja membuka pintu, yap, di sini Lord Kajuma langsung disambut oleh Darkness dan juga kedua party beban gak gunanya ini. Ya, gimana gak beban dan gak guna gitu kan? Yang satu malah keenakan gitu kan ketika diikat. Baindo. Yang satu malah terkagum-kagum dengan kostum Lord Kajuma. Dan yang satu lagi malah mabok sat. Ya, karena penjaga si Loli ini benar-benar copo-copo di hadapan MC CBL kita dalam mode pedonya, maka kini kita diperlihatkan dengan menggabungkan dua skill steal milik Lord Kajuma dan Chris. Pada akhirnya mereka berdua pun berhasil mengambil harta karun suci penukar tubuh milik Putri Iris. Tapi ya, di sini Darkness yang sudah mengetahui identitas Lord Kajuma dan juga Chris langsung mengkombo mereka berdua. Tentunya dengan ketobrutannya. Tapi kemarahan Darkness ini sebenarnya karena Lord Kajuma dan Chris yang tidak mau terbuka terlebih dahulu kepada Darkness akan rencana mereka dan sebetapa bahayanya kalung milik Putri Iris. Ditambah nih ya, bukan hanya kalung doang gitu kan yang diambil oleh Lord Kajuma, melainkan sebuah cincin juga. Tapi Darkness yang mengetahui Lord Kajuma ini sudah mengambil cincin milik Putri Iris, bukannya marah atau gimana gitu ya. Di sini justru Darkness meminta kepada Lord Kajuma untuk menyimpan baik-baik cincin tersebut hingga akhir hayat Lord Kajuma. Dan jangan sampai ada orang lain yang mengetahui bahwa Lord Kajuma sudah mengambil cincin milik Putri Iris. Karena apa? Karena ternyata cincin yang sudah diambil oleh Lord Kajuma itu adalah sebuah cincin yang nantinya akan Iris berikan kepada pasangan hidup Iris di masa depan. Dan jika pihak kerajaan tahu bahwa Lord Kajuma lah yang menemukan cincin ini, ya meskipun niat Lord Kajuma baik gitu kan untuk mengembalikan cincin tersebut, tapi tetap saja Lord Kajuma auto akan diberikan hukuman mati. Singkat cerita, kini kita diperlihatkan Lord Kajuma dan seluruh party sablongnya yang akan izin pamit kepada Putri Iris untuk kembali ke kota Excel. Nah, di sini ada yang menarik nih teman-teman. Putri Iris yang menyadari bahwa maksud dan tujuan sang pencuri tersebut mencuri kalungnya itu adalah karena untuk menyelamatkan dirinya, terlihat begitu memuji dan nampak menyukai sang pencuri tersebut. Yang tentunya Lord Kajuma yang mendengar hal tersebut auto ngapung brutal dan berniat untuk membongkar identitasnya di hadapan si Loli kesayangannya itu. Tapi baru saja si MC pedo CBL ini ngapung. Iya, ternyata yang dimaksud oleh Putri Iris itu adalah Chris. By the way, di sini Chris dianggap sebagai cowok ya karena kerataan bobanya. Tapi ya di luar itu semua, setelah mereka berpamitan, kini tibalah Lord Kajuma dan partinya yang akan benar-benar pergi meninggalkan sang Loli. Namun sebelum itu, sebelum mereka berdua benar-benar berpisah, di sini Putri Loli Iris memiliki sebuah permohonan dan permintaan kepada Lord Kajuma. Yang mana permohonan itu adalah Loli Iris berharap Lord Kajuma bisa mengalahkan Raja Iblis suatu hari nanti. そんなこと無理に決まって。まあ、その機会があれば魔王討伐も考えても。 Sedangkan permintaan si Loli ini adalah まだゲームの決着がついてません。いつかまた私と勝負をしてください。
Iya, dengan aura kawaii, pipi yang merah merona, serta senyuman manis cap Loli yang seketika menyejukkan hatiku ini, si Loli Iris meminta kepada Lord Kajuma untuk mampir lagi suatu hari nanti ke istananya dan menyelesaikan game yang mereka belum sempat selesaikan. Yang tentunya permintaan dari si Loli ini auto membuat sakit hati Lord Kajuma. Ya, karena si pedo kita ini berharap bahwa permintaan Loli Iris ini kayak kencan misalkan, berpacaran misalkan, atau minimal tidur bareng lah. Tapi kalian tahu plot twist yang ada di episode ini? Apa tuh abang Nime yang ganteng? Emang ya, lihat aja lah sendiri sama kalian. あの指輪には、ある決まりが。魔王を倒した勇者に、褒美として、王女を妻とする権利が与えられる。お兄ちゃん、指輪、大事にしてくれるといいな。 Iya, ternyata si Putri Loli Iris ini udah tahu bahwa yang mencuri cincinnya ini adalah Lord Kajuma. Dan harapan Putri Iris yang ingin Lord Kajuma mengalahkan Raja Iblis itu adalah karena salah satu syarat untuk menikahi si Loli ini adalah orang tersebut bisa mengalahkan Raja Iblis. Walama, intinya emang si Loli ini udah suka gitu kan saat kepada MC pedo kita, mana berharap pengen dinikahin lagi. Oke FBI, bantai terus si MC pedo cebel ini ya. Dah lawa, sakit hatiku.